KPK menduga mereka menerima suap masing-masing 12,5 juta. Dikenal dengan nama kota pelajar, siapa sih yang gak kenal dengan Malang? Identitas mahasiswa yang melekat di kota ini membuatnya menjadi salah satu kota ternyaman di Indonesia. Biaya murah, pemandangan indah-indah, serta bakso Malang yang enak. Saking enaknya, Bunda Maya pernah tuh bela-belain naik private jet cuman buat makan bakso doang. Namun sayang, siapa sangka walau kota Malang sangat istimewa, kota ini juga diwarnai banyak hal negatif seperti yang banyak dibicarakan orang-orang. Membicarakan soal Malang, tentu kita nggak bisa mengelak dari sepak bola. Di tahun kemarin, tragedi Kanjuruhan yang merenggut nyawa ratusan orang jelas menjadi luka pilu di Malang. Sampai hari ini entah siapa yang harus bertanggung jawab. Apakah polisi, panitia pelaksana, PSSI, ataukah para Aremania yang masuk meringkas ke dalam lapangan saat laga tersebut baru berakhir? Supporter Arema memang sulit untuk tidak disangkut pautkan. Apalagi dalam track recordnya, Aremania punya banyak catatan hitam, persoalan oknum supporter norak. Salah satu contohnya datang saat Agustus tahun 2015 silam. Sebuah berita viral tentang pengrusakan sebuah mobil mewah mencuat ke publik. Dari kronologi yang diberitakan, mobil ini hancur akibat aksi beringas Aremania saat konvoi ulang tahun Arema Kronus. Penyerangan mobil ini ditengarai karena si mobil telat minggir dan dianggap menghalangi konvoi. Setelah itu di tahun berikutnya di 2016, konvoi berujung ricuh juga masih terjadi. Seakan-akan tiap tahun ada aja oknum baru yang melakukan aksi brutal. Rantai yang seperti nggak bisa putus ini jelas membuat banyak warga resah karena warga bisa jadi korban padahal tidak memiliki salah apa-apa. Ya semoga aja setelah kisah sedih Kanjuruhan, Aremania banyak berbenah dan akhirnya oknum pengrusak citra penggemar Singo Edan bisa benar-benar dimusnahkan. Amin. Merasa terancam akan keberingasan supporter, ternyata bukan cuma satu-satunya hal menakutkan bagi orang Malang. Sebab nih masih ada satu lagi yang lebih berbahaya, yaitu ancaman radikalisme. Dari jejaknya, Malang ini memang cukup terkenal dengan aksi radikalisme, bahkan terorisme. Kota ini bahkan sempat jadi langganan bagi penugasan Densus 88 anti teror. Dari jejak aksi Densus 88 di Malang, sudah berulang kali penangkapan terduga teroris dilakukan. Contohnya, di 2015, Densus 88 menangkap 3 orang yang menjadi anggota ISIS, yaitu Helmi Alimuddin, Abdul Halim, dan Muhammad Junaidi. Setelah itu kasus ini kemudian berlanjut di tahun 2016 dengan ditangkapnya 3 orang jaringan teroris bom Tamrin di 3 tempat berbeda. Mirisnya lagi, walau sudah sering terjadi penangkapan sepertinya nggak ada solusi yang jelas. Karena di 2022 kemarin, kembali terjadi penangkapan terduga teroris di Malang. Nah mirisnya lagi, orang-orang yang tertangkap masih memiliki status mahasiswa. Dari penangkapan yang dilakukan, mahasiswa inisial IA ini bahkan telah menjadi simpatisan ISIS dari 2019. Selain itu, fakta lain juga terungkap kalau dirinya juga sering memberi sokongan dana bagi narapidana terorisme. Jadi, sudah jelas ya, kalau IA ini emang berbahaya bagi masyarakat Malang. Kasus radikalisme dan terorisme di Malang memang tidak tabu. Bahkan Nurdin M. Top yang merupakan gembong teroris juga pernah disembunyikan di Malang sebelum dieksekusi mati. Dengan jejak beragam kasus ini seharusnya Malang mulai berbenah agar citra radikal bahkan markas teroris bisa menghilang. Untuk mendapatkan solusi atas apa yang terjadi di Malang, tentu banyak yang berharap kalau pemerintah setempat bisa mengatasi segalanya. Tapi kalau bicara soal pemerintah, Malang ternyata memiliki mimpi buruk. Kalau kamu masih ingat, Malang pernah membuat orang Indonesia tercengang karena 41 dari 45 anggota DPRD Malang itu ditangkap oleh KPK atau 91% dari total keseluruhan anggota DPR saat tersebut. Wow! Dalam penelusuran yang dilakukan, 41 orang ini terbukti menerima suap dan gratifikasi dengan jumlah mencapai lebih dari 5,8 miliar rupiah. Hal ini tentu membuat sakit hati banyak warga Malang. Apalagi saat itu 10,37% warga Malang masih berada di bawah garis kemiskinan plus pengangguran sejumlah 30.759 jiwa. Nah,
Balik ke kasusnya, kejadian korupsi massal ini terjadi ternyata ya saat pembahasan anggaran APBD di tahun 2015. M. Anton selaku wali kota Malang pada saat itu menyuap anggota DPR tadi untuk meloloskan proyek multi-years jembatan Kedung Kadang. Proyek ini memang punya nilai yang super gila dengan anggaran mencapai 98 miliar rupiah. Jadi kalau keluar modal sampai 5,8 miliar rupiah untuk suap memang terdengar sedikit. Kasus kelam korupsi Malang tadi harusnya jadi pelajaran ya bagi para pejabat. Kalau nggak boleh gelap mata. Ya namun sayang, pelajaran ini kayaknya cuma lalu lalang doang tapi nggak diresapi dengan baik. Dari data Kejaksaan Negeri Malang per Desember 2022 kemarin, kasus korupsi ternyata masih merajalela. Bahkan telah merugikan negara sebanyak 283,8 miliar rupiah cuma dalam waktu 2 tahun aja. Ya kalau begini gimana kita bisa percaya dengan pemerintah kalau korupsinya nggak kapok-kapok? Dari pemerintah Malang yang meresahkan, nah kali ini kita pindah lagi ke oknum pedagang meresahkan. Malang yang terkenal dengan baksonya yang enak juga telah sering mendapatkan kasus bakso boraks. Contohnya di tahun 2018 kemarin, saat sidak yang dilakukan di Pasar Lawang, pemerintah setempat mendapatkan adanya penggunaan boraks dan formalin pada beragam makanan, seperti bakso hingga kerupuk. Waduh! Parahnya lagi boraks dan formalin juga diperdagangkan sebagai bahan baku dengan istilah ketek dan bleng. Nah temuan ini tentu meresahkan masyarakat setempat ya. Apalagi pendatang yang mau makan bakso di Malang karena bahaya konsumsi boraks. Nah melansir situs Alo Dokter, konsumsi boraks bisa menyebabkan beragam hal yang merugikan. Mulai dari kejang dan gangguan nafas, gangguan kesuburan, gangguan kantung kemih, hingga bisa memicu kanker hati serta usus besar. Kita semua jelas nggak mau dong, karena kecanduan enaknya bakso malah bisa berujung jadi maut. Nah yang terakhir nih, ada satu lagi masalah di Malang yang sepertinya nggak bisa selesai. Apalagi kalau bukan banjir. Di Oktober tahun 2022 kemarin contohnya, saat curah hujan tinggi dan Malang diguyur hujan berhari-hari, beberapa daerah tertimpa banjir bandang. Mulai dari Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Kulon, dan Puji Harjo hingga Kota Banyuwangi. Akibat bencana banjir yang menaikkan muka air hingga 4 meter tersebut, setidaknya ada 1.438 korban meninggal dan kerugian yang mencapai ratusan juta rupiah. Nah, semoga aja bencana ini jadi refleksi bagi seluruh pihak. Entah itu pemerintah, pendatang, ataupun warga setempat supaya nggak terulang lagi. Oke, itu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!